kondi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dawuh sapa Khalid ibnu Ma'dan, Kiai Khalid ibnu Ma'dan dawe fama ra'aitu mongko ora ningali sapa ingsun ahadan ing wong suci aksara kang luwih akeh apani tilawatan oleh mocone lil Qur'anil azim maring Al Qur'anil azim min Mu'adzin saking sahabat Mu'adz. Jadi rawi hadis ini mengatakan sahabat Mu'adz itu orang yang paling gemar baca Al-Qur'an. Dia menghabiskan waktu untuk ngaji baca Qur'an. Lihadal hadis krono ikilah hadis al-azimi kang agung. Karena sahabat Mu'adz meriwayatkan hadis ya yang agung tadi tentang macam-macam seleksi diterimanya amal. Beliau mengambil kesimpulan dari hadis itu bahwa hal yang harus dilakukan adalah mengurangi dosa dengan mengurangi bicara, memperbanyak baca Al-Qur'an. Sebab semakin sering kita ngobrol, bicara, seringkali kita terjebak dalam ghibah atau gunjingan. Wa'lam lan wurasira anna a'zamal asbabi setune luwih agungi pira-pira sebab fi rusukhi hadhil khaba'isi ing dalem tetepe utawa tumancepe ikilah pira-pira perkara kang ala. Maksudnya penyakit riba, ujub, takabur, hasud, sum'ah, riya ya. Penyebab bercokolnya penyakit-penyakit hati itu sebabnya nopo fil qalbi ing dalam hati iku tolabul ilmi nyupri ilmu li ajlil mubahati krono arahe sumbung-sumbungan. Orang menjadi hasud itu kalau di kalangan ulama karena niatnya yang salah, niat mencari ilmu tapi untuk kesombongan. Wal munafasati lan yo munafasah. Munafasah itu berlomba-lomba ya. Niat mencari ilmu tidak untuk ridho Allah, tidak untuk amal, tapi untuk lomba-lomba, sombong-sombongan. Fal ami mongko utahi wong kang bodoh, wong awam iku bima'zalin ing dalem panggonan kang adoh an aktsari hadhil khisali saking akeh ikilah pira-pira tingkah. Orang yang kena penyakit riya, ujub, takabur, hasud itu lebih banyak orang yang punya ilmu. Secara tidak sadar orang alim, kiai justru seringkali terjebak oleh penyakit-penyakit itu. Saingan ya, hasud, dengki dengan sesama kiai atau sesama pesantren ya. Ada orang yang sifatnya demikian. Ada orang yang justru punya ilmu, dia terjebak dalam penyakit-penyakit ini. Sedangkan orang bodoh itu biasanya nggak masuk di sini karena dia nggak ada yang disombongkan. Wal mutafaqihu utai wong kang belajar fikih santri iku mustahdifun kang madhab laha maring mengkono hadhil khisal.
santri-santri ini juga sering nyerempet, menghadap atau mendekati penyakit ini ya. Jadi Imam Ghazali melakukan self kritik ya. Kiai santri harus hati-hati, hatinya sering digoda setan, kecampuran iri dengki. Fawa mongkau tay mengkono mutafaqih iku muta'arridun kang madhep lil halaki maring kerusakan bisa babia kelawan sebabe hadhil khisal. Sebab ini dia akan celaka ya. Kalau orang niatnya cari ilmu tidak ikhlas, banyak niat-niat yang jelek, maka dia akan terjebak dalam penyakit hasud, riya dan lain-lain. Fanzur mongko ningalono sira, hendaknya kamu lihat, hati-hati. Ayya umurika ing endine pira-pira perkara sira iku ahammu luwih penting. Kamu cari apa yang harus kamu lakukan. Yang penting itu apa ya, yang lebih penting apa? Atata'allamu ono to belajar sira kaifiyatal hadri ing carane ngedoi. Apakah kau lebih baik belajar menjauhi min hadhil muhlikati saking ikilah piro-piro perkara kang ngrusakaken, penyakit hati yang membahayakan itu. Wa tastaghila lan ketungkul sira dan kamu sibukkan diri bi islahi qalbika kelawan bagusi ati sira wa imarati akhiratika lan bangun akhirat sira. Amil ahamu ana te kang luwih penting iku antakhudha yen to manjing gunem sira ma'al khaidina sertane pira-pira wong kang manjing gunem. Maksudnya manjing gunem menghabiskan waktu untuk ngobrol hal yang tidak penting. Kamu pikir apa yang lebih baik? Apakah kamu bersihkan hati, ataukah kamu ikut-ikut orang-orang yang menghabiskan hidupnya, waktunya untuk ngomong, untuk ngobrol hal yang tidak manfaat? Fatat luba mongko nyupri sira minal ilmi sanging ilmu ma ing perkara huwa kang utahe ma iku sababun sebab iku sababu ziyadatil kibri, sebabe tambahe sifat gumedhe, wariya ilan riya, wal hasadilan hasud, wal ujbi lan ujub, hatta tahlika sehingga rusak sira ma'al halikina sertane piro-piro wong kang rusak kabeh. Fikirkan apa yang harus kamu lakukan. Apakah kamu mau membenahi dirimu, membersihkan hatimu supaya kamu selamat, atau kamu terus ikut lomba, sombong, riya, hasud sehingga engkau akan hancur. Kamu hendaknya milih mana yang lebih bagus. Wa'lam lan wurosiro anna hadil khisal setini ikilah piro-piro tingkah asala satikang telu iku min ummahati khaba'ithil qulubi, saking piro-piro pokoke jembere ati. Itu dari penyakit hati yang paling buruk ya. 3 hal ini induk dari penyakit hati, yaitu kiber, sombong, ujub. Kier, ujub itu merasa diri hebat ya, merasa kagum pada diri sendiri ya. Kemudian ya apa tadi yang termasuk dari situ adalah hasud ya. Kibir, riya, hasud, ujub dan kibir ini sudah dekat ya. Kibir itu sombong, ujub itu bangga diri atau kier ya. Intinya 3 ini yang paling penting harus dijauhi. 3 penyakit hati yang paling berat
yaitu sombong, kibar, riya, ya, pamer, hasud, dengki. Ini 3 penyakit umum, ya. Jangan diremehkan. Sifat sombong, riya, dan hasud, dengki. Walahalan maketu hadis salasa maghrusun utawi pokok. Maghrus itu tempat tumbuh utawa pokok, wahidun kang siji, wa utawi mengkono maghrusun wahid iku hubbud dunya, demen dunya. Semua hal ini ujungnya satu, yaitu cinta dunia. Kalau kamu cinta dunia, maka ini akan jadi masalah, ya. Ini akan jadi sesuatu yang menimbulkan hasud, riya, ujub. Itu intinya ya cinta dunia. Orang itu mencari uang sampai keliru, jadi hasud, riya, dan seterusnya. Kesimpulan Imam Ghazali, sumbernya itu dunia, kedunian. Makanya jadi kiai harus mandiri, santri kiai harus biasa bekerja, ya. Jangan tomak, jangan hidup tergantung pada orang lain, supaya kamu tidak terjebak dalam ini berbagai penyakit ini. Orang riya kan kepingin pamer supaya terkenal, ujung-ujungnya dapat uang, ya. Kalau ingin uang, kerja. Jangan agama ini dijual dengan dunia. Jadi santri kiai harus belajar bagaimana mencukupi hidupnya. Kamu harus punya keterampilan bekerja, supaya tidak sampai mencuri, tidak sampai bekerja yang tidak halal, termasuk dengan cara hasud, riya. Ini banyak ya, ulama ini menjilat itu, menjelekkan ini, ya, saling jelek-jelekkan. Kadang sama-sama ormas ataupun beda ormas, sama-sama Islam, saling menjelekkan, saling cari kemasyhuran, ya. Ujung-ujungnya untuk mendapat uang, ya, itu jelek. Walidzalika karena mengkuno aslun wahid niku qala dawu sopan Nabi sallallahu alaihi wasallam hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Hubbud dunya utawi demen dunya iku ra'su kulli khati'atin, pokoke saben-saben kesalahan. Cinta dunia itulah ujung atau induk dari semua kesalahan. Karena orang itu menginginkan harta dunia, maka dia menerjang syubhat sampai yang haram, ya. Jadi cinta dunia tidak boleh. Kaya boleh. Beda kaya dengan cinta dunia. Kaya yang dihasilkan dengan cara yang halal boleh, tidak ada masalah, tidak jelek. Yang jelek itu cinta dunia. Bahasa Jawanya kedunian, nguber-nguber harta dengan berbagai cara, tidak peduli halal dan haram, atau mencintai dunia melebihi agama. Demi dunia dia melakukan pelanggaran, nah, itu yang nggak boleh, ya. Demi dunia dia menjilat, memalsukan dalil, menipu, atau menghalalkan yang haram, itu yang nggak boleh, ya. Kedunian, memburu dunia dengan hal-hal yang tidak benar. Tapi kalau orang itu kaya dengan cara halal, itu bagus. Orang Islam ini kaya bagus, sebab kalau orang Islam kaya dia bayar zakat. Orang Islam kaya naik haji, pergi umroh, tidak masalah.
Yang tidak boleh itu kedunian, cinta dunia, sehingga pelit, sehingga tidak zakat, sehingga tidak jujur. Ini yang nggak boleh. Tapi kalau kamu bekerja dengan baik, dagang, tani, apapun, hartanya dibuat sedekah, berjuang, ibadah, bagus itu. Bekerja itu ibadah, ya. Kamu pergi ke pasar, ke sawah, macul, becak, nguli, semua upaya mencari rizki halal itu ibadah. Yang tidak boleh itu tidak sholat demi kerja, nipu supaya untung, curi timbangan supaya untung, itu yang nggak boleh. Mencintai dunia, melupakan akhirat, itu yang tidak boleh. Tetapi kalau orang bekerja dunia untuk sangu akhirat, itu bagus. Pondok perlu dibangun dengan uang, masjid juga dibangun dengan uang. Kalau kita punya uang, kita bisa bantu fakir miskin, bagus. Yang tidak boleh itu kalau kita menghalalkan segala cara demi untuk mendapat uang. Nah, ini yang namanya hubbud dunya. Itulah penyebab orang berbuat dosa. Wallah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.